Saham Mari, oke dah. Ini sahamnya udah selalu gua gaung-gaungkan ketika live, dan juga gua selalu gaungkan ini di IG story gua sih, oke. Sebelum kita balik ke live lagi ya, oke. Jadi mungkin yang belum tahu IG gua ya ada di sini ya. Kalian boleh langsung follow, dan juga gua sekarang ada program 1% ya, Market Stock and Financial Plan, di mana gue bakal bantuin kalian untuk mempersiapkan manajemen resiko kalian. Terus gue ngajarin kalian investasi saham, plus kita sudah ada toolsnya juga. Jadi kalian nanti tinggal ikutin saja toolsnya, dan itu gue update tiap minggu ya. Jadi kalian tahu saham-saham mana aja yang masih oke dan enggak ya. Dan mungkin kalian ya saham-saham yang bisa di-hold seumur hidup dan sebagainya, karena itu semua udah gue screening. Jadi santai saja, tenang saja, enjoy the road ya, dan kalian bisa makmur sejahtera sampai 7 turunan, 10 turunan, percayakan. Oke? Kita langsung saja masuk untuk pembahasan saham Mari. Oke, jadi Mari ini gimana sih, Bang? By the way, disclaimer on ya, ini bukan ajakan menjual satu saham, untuk rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi Mari ini memang secara valuasi nggak seksi ya. Mari ini juga bukan saham yang bagus-bagus amat ya. Dia rugi dari tahun lalu, udah rugi terus. Oke. Cuman kenapa sih, apa sih bikin saham ini spesial? Ingat, kalau di strategi kita itu ada namanya saham politik. Oke, jadi saham-saham yang berbau politik, yang memang mungkin ownernya berkaitan dengan menteri atau di bidang-bidang politik lainnya. Karena kenapa? Di sana momentumnya. Nah, Mari ini langsung terbang nih, hampir arah ya kemarin itu ya. Dan kalian tahu nggak sih, sebenarnya kenapa sih dia bisa kayak gini? Karena memang secara di berita kan keluar tuh 49 nama calon menteri di kabinet pemerintahan baru ya Presiden Prabowo, oke? Dan di dalamnya memang ada nama Pak Erick Thohir ya. Beliau itu kemungkinan besar diangkat kembali menjadi menteri. Nah, oleh karena itu sahamnya terbang. Gua ini sudah pegang Mari sudah setahun yang lalu. Oke, karena kenapa? Gua tahu, gua udah analisa jauh-jauh hari ya saham seperti ini. Karena kalau misalkan beliau itu kan boleh dibilang kinerja bagus. Nah, jadi ini yang unik kalau dari saham politik. Bagaimana kita cara menganalisanya dan kita menemukan hidden gem kayak gini. Jadi kita tahu kinerja perusahaan ini kurang bagus, tapi kinerja ownernya ya, Pak Erick Thohir ya, pendirinya ya, itu bagus gitu loh di pemerintahan, terutama sepak bola, ya kan. Jadi itu nggak ada keraguan lagi sih gitu loh. Jadi kita beli ini, kalau gue beli ini ya bukan atas dasar value investing, tapi ini momentum investing gitu loh. Karena valuasinya mahal banget. Cuman bagaimana sih cara kita bisa mengetahui bahwasanya perusahaan saham ini, saham politik ini ya bakal mulai manggung. Yang pertama adalah sahamnya nggak kemana-mana, tapi transaksi besar. Itu strateginya. Kalian lihat aja tuh, transaksinya gede banget itu. Gue masih ingat kemarin ini sebelum Mari ini terbang, di harga 50 aja itu transaksinya bisa sampai puluhan M. Oke, dan itu sebagai tanda-tandanya sudah itu ya. Jadi itu paling gampang. Dan beberapa teman-teman kita udah mulai cuan juga kok ya. Kemarin kayaknya mereka ada yang beli juga setelah gua kasih tahu di live gua ya, karena gua senggol juga itu. Kemarinnya gua kasih tahu, besoknya udah terbang gitu loh. Jadi memang ada kadang ada yang bilangin gue kayak dukun. Gue tuh bukan kayak dukun gitu loh. Gue tuh memang pure, kita tuh analisis gitu loh, bisnis analis gitu kan. Jadi kita tuh bukan spekulasi. Jadi kita tuh jeli gitu loh. Makanya kalau kalian mau tahu cara gimana, kalian boleh join ke program gue, Market Stock and Financial Plan ya. Jadi gue bakal ajarin kalian semuanya di sana ya, karena kita sudah punya Google Sheet-nya juga. Nanti itu seumur hidup ya aksesnya, jadi kalian bisa pakai di sana terus, oke. Cuman ya jangan di-share ke orang-orang ya, nanti rugi sendiri gitu loh ya. Gue bakal bantuin kalian financial plan juga. Itu udah tanggung jawab gue. Ngajarin orang saham, mesti ada tanggung jawab buat ngajarin manajemen risiko juga. Oke guys, lanjut dulu. Nah, terus bisnisnya itu kan sebenarnya radio ya, Mahaka Radio Integral. Dia kan bisnis radio. Itu radio digital, noise ya kita ngomongnya. Memang kalau kita ngomongnya secara bisnis, itu di kuartal 2 sudah mulai cetak laba dia kan. Oke, sudah mulai ada perbaikan ya, karena memang noise-nya itu boleh dibilang itu memang masa depan sih, dan dia salah satunya di Indonesia doang. Secara bisnis tuh memang oke gitu loh, bisnisnya oke, memang dia nampak rugi terus gitu kan, cuma memang butuh waktu. Apalagi media sekarang banyak ya, media itu kan persaingannya ketat banget. Apalagi zaman sekarang radio itu kan kayak kurang ya, agak kurang diminati orang sekarang. Dan jarang banget kan, di mobil aja mungkin kalian dengerin radio mungkin dikit. Apalagi di rumah sekarang dengerin YouTube lah, banyak kan YouTube lah.
Kalau nggak lihat IG, TikTok dan sebagainya kan. Tapi memang kalau kita ngomong ya, kalau gue pribadi ya, gue tuh rindu radio juga sih, zaman-zaman dulu gue masih kecil gitu kan. Nah, cuma kita ngomong lah, kalau zaman sekarang udah nggak valid gitu loh. Jadi kalau cara bisnis, dia itu memang biasa aja, bahkan boleh dibilang agak kurang sih. Ini menurut gue ya. Cuma kita nggak tahu ke depannya, kalau memang noise-nya ini, bisnis noise-nya ini bisa booming, kemungkinan besar laba bisa naik gede gitu loh. Dan dia pernah bagi dividen tuh 2019 gitu loh. Ya, jadi bukan berarti dia ini nggak bisa turn around atau gimana. Bisa, cuman kemungkinan masih agak kecil untuk sekarang gitu loh. Nah, secara valuasi itu mahal banget sebenarnya sih, 5 kali PBV-nya ya. Oke. Dan utangnya memang gede banget, cuman setelah gua ngecek laporan keuangannya memang utang jangka pendeknya kecil sih. Yang gede itu utang jangka panjangnya. Karena gua lihat aset lancarnya masih lebih besar daripada utang jangka pendeknya, jadi aman. Oke. Dan yang seperti kita ketahui, yang kita harus perhatikan adalah orang di balik layarnya. Siapa? Ya, Pak Erick Thohir. Ya, oke. Jadi saham ini bergerak karena sentimen politik. Dan juga kalau kalian rasa ini bisa bangkrut atau enggak, kalau gue bilang enggak, karena ada backup. Udah gitu aja. Gitu sih, simple sih. Jadi kalau misalnya kalian nanya gue, bang, apakah Mari bisa dibeli sekarang? Kalau kalian nanya gue bisa, jawabannya masih bisa. Gitu loh, masih bisa. Karena kan ini sentimennya masih gigi satu lah kita ngomong ya. Masih ingat gak waktu Pak Erick Thohir beliau menjadi menteri itu sahamnya bisa sampai ke 500-an, 570 kan, dalam waktu berapa, setengah tahun doang. Dan ini kita udah menuju akhir tahun, dia udah mulai tancap gas. Jadi, dan transaksi itu gede ya. Oke. Jadi saham-saham politik seperti ini kita nggak bisa hold forever punya, nggak bisa. Jadi sampai tahap-tahap tertentu, let's say sebelum dia dilantik, ya mungkin sehari sebelum dilantik, itu mungkin bisa dijual. Karena kenapa? Biasanya kalau udah dilantik itu langsung turun terjun gitu loh. Ya kayak gitu sih, sebenarnya sih gampang sih ya kalau memang kalian pengen investasi di saham-saham momentum seperti ini ya. Dan memang masih banyak lagi sih saham-saham momentum lainnya yang berbau politik. Cuman kalau memang paling gampang kena senggol itu ya saham Mari ini sih. Memang cepet banget sih naiknya sih gitu loh. Ya, cuma balik lagi sekali lagi ya, disclaimer on ya, ini cuma sharing ya. Jadi bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, kalau gue sih kan udah tahu. Dan gue udah hold lama banget. Jadi sebelum hari ini terjadi, gue udah tahu duluan. Oke guys, jadi semoga bisa membantu ini ya. Oke, jadi sampai di sini saja ya paling analisanya. Oke, dan sekali lagi ya guys ya, gue sudah ada program 1% yaitu market stock dan financial plan, dimana gue bakal bantuin kalian financial plan keuangan kalian ya, dari mulai manajemen resikonya, oke, manajemen resiko ya, sampai dengan investasi. Gue ajarin kalian cara lihat saham gimana, oke, strategi gimana, oke, dan cara baca laporan keuangan untuk tiap industri gimana ya. Dan kalian bakal dapat bonus yaitu Google Sheet ya. Google Sheet ini kalian bisa akses seumur hidup dan tiap minggu bakal gue update. Oke guys, kalau misalnya kalian nanya gue, bang, kalau misalnya gue mau financial plan langsung ke sana bisa nggak? Nggak bisa, sorry, kita mesti step by step. Oke, jadi gue mesti make sure kalian itu secure ya secara keuangan, karena investasi ini butuh waktu. Dan memang kalau kalian nggak punya pengaman, resiko gede. Karena kenapa? Investasi ini kan uang dingin gitu loh. Sebisa mungkin jangan kalian jual, jangan kalian likuidasi demi hal-hal yang sebenarnya bisa kita avoid. Oke guys, jadi ya semoga bisa bermanfaat and see you on the next video. Bye bye.